Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa hadana ala dinil islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Teman-teman insan cita, mahasiswa UICI dimanapun berada, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, terlimpah keberkahan. Juga mari kita sama-sama berdoa agar apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan bernilai ibadah dan menjadi catatan amal baik kita. Juga saya mohon, mari kita sama-sama mendoakan guru-guru kita, orang tua kita, para pendahulu kita, pejuang-pejuang Islam yang sudah mendahului kita, agar diberikan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, sobat insan cita, teman-teman mahasiswa UICI, setelah sebelumnya kita membahas tentang akhlakul karimah, dimulai dari pembahasan sebelumnya dari tauhid dan lain sebagainya sampai akhlakul karimah. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman untuk sama-sama ayo kita mengkaji tentang pentingnya simpati. Kata-katanya sederhana, simpati. Ini sebetulnya kata-kata yang sudah terbiasa terdengar di telinga kita. Islam sangat menekankan pada hal demikian. Islam sangat perhatian, bahkan sampai hal terkecil sekalipun, sampai simpati pun menjadi perhatian. Yang dikatakan simpati bukan hanya hal-hal yang besar, bukan hanya pada hal-hal yang diketahui oleh publik dan lain sebagainya. Seperti contoh, kita peduli, kita simpati terhadap saudara-saudara kita yang terkena musibah, terhadap bencana-bencana alam, kita mengulurkan bantuan dan lain sebagainya. Tetapi lebih kecil daripada itu pun diatur, bahkan diajarkan oleh Islam. Teman-teman mungkin ingat cerita waktu kita sekolah di madrasah dulu, bahwa bagaimana Islam mengajarkan untuk kita simpati, untuk kita peduli terhadap sesama. Bahkan bukan cuma manusia, tetapi alam sekalipun. Mungkin kita masih ingat cerita tentang bagaimana dalam Islam mengajarkan bahwa ketika kita masak sesuatu, masak sayur ataupun masak lainnya, tetangga yang mencium baunya itu, maka kita dianjurkan untuk membagi kepada mereka. Salah satu hal yang besar yang sering kita perhatikan, yang sering kita lihat adalah bagaimana Islam mengajarkan untuk berbagi di Idul Adha, Idul Kurban. Itu adalah salah satu contoh pengorbanan, bahwa kita yang berlebih, kita yang mampu, itu diharuskan, dianjurkan untuk membagi dengan sesama. Sekilas ini bukan perbuatan yang luar biasa, tetapi maknanya sangat dalam. Bagaimana Islam mengajarkan kita untuk peduli, bagaimana Islam mengajarkan kita untuk tidak acuh, untuk berbagi. Nah, maka pada kesempatan yang baik ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk ayo sama-sama kita buka literaturnya, kemudian kita pahami, kita pelajari kembali. Yang paling terpenting adalah dari pemahaman itu mendorong kita untuk melakukan hal yang baik, untuk menjadi simpati. Ingat bahwa simpati itu bukan hanya kepada hal-hal yang besar, kepada hal-hal yang tadi contoh ada musibah dan lain sebagainya. Tetapi hal terkecil sekalipun, tidak harus menunggu musibah, kita tengok tetangga-tetangga kita, kita tengok sekitar kita, apakah ada yang membutuhkan. Islam sepeduli ini terhadap hal terkecil sekalipun. Nah, maka mahasiswa UICI, teman-teman insan cita semuanya, ini harus sudah mulai menanamkan. Tidak hanya menjadi pengetahuan yang memperkaya ilmu kita, tetapi juga menjadi refleksi, menjadi bagian dari tindak laku kita
perbuatan kita untuk bisa simpati kepada sesama, untuk bisa peduli kepada yang lain. Karena ini merupakan perintah agama, maka perlahan kita mulai perbaiki itu, kita mulai peduli dari hal yang terkecil saja. Keluarga kita, tetangga-tetangga kita, dan lain sebagainya, sehingga ini akan menjadi karakter bagi diri kita. Ini juga memupuk kita untuk memiliki karakter disiplin, untuk memiliki karakter yang peduli, untuk memiliki karakter yang tidak acuh terhadap sesuatu. Sehingga ini akan menimbulkan tadi, kalau kita bahas Indonesia memiliki karakter gotong royong, nah maka ini juga bagian daripada tadi simpati. Refleksinya atau bentuk pengejawantahan daripada simpati itu kita terjemahkan ke dalam sikap gotong royong. Karena dalam sikap gotong royong itu, di sana kita saling membantu, kita saling peduli, kita tidak meninggalkan yang lain. Nah, maka kembali saya ingin mengajak teman-teman semua, nanti pahami kembali materinya, baca kembali literaturnya, baik dari buku The Teaching of Islam ataupun yang lainnya, ataupun silahkan teman-teman cari referensi yang lain yang saya yakin ini akan memperkaya khazanah ilmu pengetahuan kita semua. Dan tentu teman-teman memiliki kewajiban untuk menyebarkan, untuk menginformasikan kepada saudara-saudara kita, tetangga-tetangga kita, dan lain sebagainya, agar ilmu yang kita dapat ini bermanfaat untuk yang lainnya. Akhir kalam, saya ingin memberikan tugas kepada teman-teman untuk bagaimana mensimulasikan atau bagaimana merangkum salah satu contoh bentuk simpati orang kepada orang atau orang kepada alam. Ini kan bagian daripada ini kita juga. Bagaimana kita melihat krisis iklim dan lain sebagainya, tentu kita harus memiliki simpati tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada alam. Karena mereka juga bagian daripada makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan nikmat sehat, kemudian diberikan ilmu yang manfaat, sehingga bisa membawa kemaslahatan bagi khalayak yang lebih luas lagi. Demikian, terima kasih. Kembali, sebelum ditutup, saya ingin mengajak teman-teman untuk tetap menjaga protokol kesehatan, karena ini menjadi bagian daripada ikhtiar untuk menjaga kesehatan buat diri kita maupun lingkungan kita dan orang lain. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.